Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami belajar firman-Mu, dan kami percaya Engkau senantiasa melimpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Kitab Mazmur 18 ayat yang ketiga, dan pada saat ini saya akan memberikan judul yaitu Perlindunganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 18 ayat yang ketiga, demikian bunyinya: Ya Tuhan, bukit batuku, gunung pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Puji Tuhan. Kita mungkin masih ingat di dalam waktu kita masih duduk di bangku SMP atau SMA ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada beberapa gaya bahasa. Ya, yang masih saya ingat adalah gaya bahasa metafora, lalu bahasa personifikasi, hiperbola. Itu yang saya masih ingat, yang lain tidak ingat. Nah, menurut saya di dalam ayat yang ketiga ini merupakan suatu gaya bahasa metafora untuk mengungkapkan sesuatu hal yang menjadikan simbol. Nah, simbol ya, menyatakan suatu simbol. Kalau kita pikirkan tidak mungkin bukit batuku ya, gunung batu tempat perlindungan, tetapi merupakan gaya bahasa metafora, yaitu suatu simbol. Ya Tuhan, bukit batuku ya, gunung batuku. Gunung batu adalah suatu gambaran di mana gunung itu berdiri kokoh, tegar. Ya, ada banyak bebatuan di situ yang menjadi gunung itu menjulang tinggi. Lalu di sini juga ada dikatakan kota bentengku. Kita semua tahu benteng adalah tempat perlindungan dari serangan-serangan musuh untuk mengejar kita. Ya, dalam suatu peperangan ada benteng. Ya, ada benteng. Waktu Indonesia merdeka juga dia punya benteng, meskipun bentengnya tidak seperti benteng musuh kita, Belanda atau Jepang ya. Ada waktu kita masih kecil di tayangan TV ada benteng Takeshi ya, benteng Takeshi. Nah, benteng ini adalah tempat perlindungan. Kalau waktu musuh menyerang, kita harus masuk di dalam benteng itu supaya musuh tidak bisa menangkap kita ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, waktu Daud menuliskan pujian ini, dikatakan di sini untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar bagaimana Saul hendak membunuh Daud, dikejarnya si Daud ini. Meskipun ada kesempatan si Daud untuk membalas kejahatan Saul, tetapi Daud tidak pernah melakukan itu ya. Tetapi waktu si Saul hendak mengejar-ngejar Daud, hendak membunuhnya karena dia akan menggantikan posisinya menjadi raja, ada segala daya dan upaya dilakukan oleh si Saul. Tetapi Daud tahu, Daud percaya, Daud sudah mengenal Tuhannya sewaktu dia masih mengembalakan domba-dombanya. Di sanalah Daud melihat pertolongan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menolong Daud, untuk menyelamatkan Daud dari kejaran para musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak seperti Daud pada waktu itu, musuhnya adalah singa.
beruang. Ya. Tetapi apa yang Daud alami pada waktu itu, kita juga alami saat ini. Ya. Dalam tekanan hidup kita, dalam pergumulan kita, dalam sakit penyakit yang dialami oleh keluarga kita mencari pertolongan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan karena kita tahu Dialah yang akan memberikan pertolongan. Dialah yang melindungi kita. Bahkan Dialah yang menyelamatkan jiwa kita, yang melepaskan kita dari segala mara bahaya. Hal itu dialami oleh Daud dan saat ini juga kita mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti saya juga tidak mengalami seperti yang Bapak Ibu rasakan. Saya juga mengalaminya. Masing-masing kita mengalaminya dengan takaran kekuatan, takaran iman kita kepada Tuhan. Dan itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita tetap bergantung, tetap percaya, tetap berlindung. Dan kita tetap menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau dahulu maksud saya si Daud ya, menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah tempat perteduhan, dan Tuhan adalah kubu keselamatannya. Begitu juga kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah tempat perteduhanku, dan kepadamulah aku sampaikan isi hatiku. Puji Tuhan, biarlah saat ini Bapak Ibu kita mau belajar seperti halnya Daud. Sudah ada banyak hal yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Biarlah hati kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami percaya Engkau terus menyertai hidup kami, Engkau terus ada dan Engkau terus Tuhan menjadi kota benteng perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Biarlah perlindungan kita adalah Tuhan Yesus, amin, haleluya.